Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kakak-kakakku yang kami hormati, marilah sebelum acara kita mulai atau acara diseminasi pada siang hari ini kita mulai, jangan lupa dan tidak hentinya kita selalu membacakan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang akan kita lakukan hari ini sampai selesai nanti tidak ada sesuatu halangan apapun, dan kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan, dan yang lainnya. Tak lupa sesuai dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang nanti kita tunggu-tunggu sahabatnya di yaumul kiamah. Amin. Kakak-kakakku yang kami hormati, sesuai dengan kesepakatan awal sejak awal masuk diseminasi pelajaran PJOK atau Pancas kali ini, sebelumnya akan saya absen lebih dahulu karena ada beberapa Bapak Ibu atau kakak-kakak semua ketika di absensi seperti minggu yang kemarin masih ada beberapa yang masih tidak ikut atau bahkan kosong. Di sini bahkan ada beberapa kakak-kakak yang masih hanya masih 7 nih yang belum kelihatan, masih 7 yang baru kelihatan. Seperti Pak Gofal juga belum ada, Pak Efren juga kelihatannya belum ada, terus Pak Joko sudah, Pak Joko kelihatannya belum ada, Pak Eri, alhamdulillah Pak Eri ya, sehat Pak Eri? Halo Pak Eri? Nah ini tidak ada, kelihatan baru keluar kemana. Pak Budalia belum kelihatan ini ya. Terus Bu Widya, alhamdulillah Bu Widya tadi Bu Widya. Budalia jadi wasit Pak. Oh Bu, masnya gini Bu, ketika jadi wasit pun itu paling tidak itu ya dihidupkan gitu Bu, walaupun sudah saya katakan sejak awal boleh off enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, yang penting itu sudah dia terekam Bu, terekam gitu. Jadi sudah saya katakan, saya kasih kelonggaran sejak awal, boleh kalau memang itu yang krusial boleh, saya enggak akan melarang, karena itu pun istilahnya itu sama-sama kepentingan Bu ya. Itu Bu Widya, Bu Dahlia enggak ada, Bu Widya ada. Tadi gimana Bu? Enggak jadi itu Pak? Atau Bu Widya ada izin Bu? Enggak jadi Bu ya? Sudah selesai Pak. Oh sudah selesai Bu. Nah ini Bu Grania, dalam Bu Grania enggak pernah hadir ini. Bu Pipit, alhamdulillah Bu Pipit ya, sehat Bu Pipit? Alhamdulillah Bu Pipit, sehat? Iya Pak, sehat. Ya sehat. Itu yang utama Bu ya, harus sehat Bu. Enggak usah mikir yang lain Bu, yang penting sehat dulu Bu ya. Pak Mur Sabdo, Pak Abda, Pak Mur Sabdo nih, Pak Mur Sabdo sehat. Selalu Pak Mur ya? Sehat Pak Mur? Alhamdulillah sehat Pak Mur. Pak Iwan Majid, Pak Iwan ini kelihatannya masih muda, tapi kelihatannya ini agak sedikit banyak gandulnya atau istilahnya jarang ya. Pak Sumardi enggak, belum kelihatan ya Pak Sumardi ya. Main Pak, main badminton, bulu tangkis. Ya lah itu Pak. Pak Dwi lagi di jalan. Oh siap Pak Eri. Ya, siap Pak Eri. Padahal gini kan di HP itu salah aja kan bisa sebenarnya Bu ya. Diambilnya enggak apa-apa sebenarnya ya. Pak Muhammad Khotib. Mana Pak Muhammad Khotib? Nah ini Bu Grania belum kelihatan ya Bu Grania. Ya Pak Muhammad Khotib belum ada. Pak Eno Ibrahim, Malik Ibrahim belum kelihatan juga ini kelihatannya ini. Bu Siti, alhamdulillah. Bu Siti mana? Bu Siti sejak pagi sudah kelihatan, tapi sekarang ini kelihatannya malah menghilang ini ya. Kakak-kakakku yang kami hormati dan kami cintai, kemarin tadi atau tadi malam ya, saya sudah WA di grup, itu masih ada beberapa kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas yang lalu. Mohon untuk segera. Karena saya juga kalau menilai itu tertunda-tunda, jadi nanti buka dari awal lagi itu tidak selesai. Ketika jadwal yang di LMS itu jadwalnya karena tanggal 3 ya, sebelum tanggal 3 paling tidak sudah dikumpulkan lah sampai jam 2 malam harus dikumpulkan. Kalaupun nanti belum ya paling tidak ya paginya itu harus dikumpulkan. Tapi sampai saat ini masih ada beberapa Bu Grania, terus Pak Iwan Najib, itu juga masih siapa lagi kemarin itu masih ada yang belum mengumpulkan sampai saat ini, bahkan masih kosong sama sekali LMS-nya karena kan penilainya kan punyanya sudah selesai semua Pak. Oh sudah Bu, lah ini saya belum lihat Bu ya, nanti Pak di pas lainnya Bu ya. Terima kasih Bu kalau sudah Bu ya. Jadi seperti ini Bu ya, ketika
terlambat. Sebenarnya terlambat itu kan sesuai dengan deadline itu kan akan mengurangi apa Bu ya namanya di situ kan menilai pengurangan Bu karena kan di situ yang sistem Bu yang baca Bu bukan saya Bu. Saya di sini hanya ngeklik Bu, contohnya ngeklik ini Bu. Bergulanya sudah klik sudah. Nah di situ nanti sistem di situ ketika saya klik itu di situ akan terekod harinya Bu, jam berapa akan terekod Bu. Nah, gitu. Jadi semuanya akan sistem Bu, bukan saya Bu, sistem Bu. Kalau masalah nilai istilahnya apa namanya itu RA itu tuh kerjaannya itu dengan menggunakan Canva atau menggunakan PPT atau hanya menggunakan Word itu kan kewenangan saya seperti itu. Yang penting kan kakak-kakak semua sudah mengerjakan itu maksud saya itu. Jadi tidak apa ya tidak tertunda-tunda ya gitu. Terutama ini yang di 1.6 ini 1.6 itu kelihatan tadi saya sudah membuka itu Pak siapa ya Pak Nur Sabtu siapa itu waduh sudah mengerjakan nih gasik banget ya sudah mengerjakan Pak Nur Sabtu itu ya terima kasih Pak Nur ya. Itu barangkali kakak-kakak hanya mengingatkan saja bagi yang merasa belum silahkan di apa namanya itu dikerjakan lah karena kan kerjakan kan gini apalagi di Semarang Gunung semua kan satu dabin atau satu kecamatan lebih mudah untuk apa namanya ya untuk mengerjakan bareng-bareng lah yo mampir nih sekolah ini gantian lah atau barangkali maaf itu barangkali yang sudah yo koncona urung ngerti ya di share apa nyaman itu PPT-nya atau apalah biar nanti tinggal apa nggih ya bukan ATM nggih bukan paling kan ada perbaikan sedikit-sedikit itu gitu barangkali kakak-kakak biar apa namanya semua bisa berjalan dengan baik tidak ada halangan dan besok tidak ada kendala ketika pengumuman kelulusan dari yang saya ampu ini tanpa halangan langsung aja serudret lulus 100% gitu harapan saya seperti itu. Amin Pak. Amin. Jadi kan tidak ada ketika ada rapat antar fasil ini seperti ini tidak bisa karena catatan-catatan itu sudah tidak ada bagi saya lah itu lebih mengenakan saya jadi tidak kalau ini kan Pak Maskuri ya sinten Pak Maskuri Pak sinten itu kan memang sudah tidak apa namanya sudah tidak ikut jadi kan mau tidak mau nah itu Maskuri itu mau tidak mau nah itu mau tidak mau dia tidak apa namanya sudah tidak dapat nilai dari saya itu. Ya terima kasih kakak-kakak semua yang telah hadir tepat waktu walaupun masih ada beberapa yang masih belum sambil kita tunggu dan kita tetap berjalan aja sesuai dengan harapan kita. Kakak-kakak yang hormati di sini sesuai dengan kesepakatan kita adalah ketika kita mengikuti Zoom ini sudah saya katakan sejak awal adalah menyalakan kamera. Nah itu sebenarnya itu wajib menyalakan kamera walaupun maaf tidak ada orangnya padahal kamera itu selalu hidup itu harus harapan saya tapi namun kenyataannya itu masih ada beberapa yang tidak pernah menyalakan kamera atau barangkali malu atau tidak tahu lah yang penting nyalakanlah kamera yang kedua matikan mikrofon itu ketika kita tidak bicara atau kita ada apa matikan aja biar tidak mengganggu yang lain hadir seutuhnya itu maksudnya itu benar-benar kita mengikuti kegiatan ini dengan ikhlas jadi tidak sepenuh hati lah, alah malu ngono gopo lah, janganlah seperti itu, ada tempat ada seutuhnya. Menghargai waktu, nah hargailah waktu kita nanti ketika jam 3 kurang lah kita sudah selesai hargailah waktu. Memaksimalkan fitur chat, nah di fitur chat lah. Jadi kalau di chat di bawah itu maksimalkan lah, tulis apa yang kakak-kakak semua kepinginnya tulis saja. Raise hand silahkan. Tunjuk jari atau raise hand itu diklik aja nanti kan muncul tangan itu ya. Jadi kita nanti siapa yang lebih raise hand lebih awal lah itu yang saya panggil. Gangguan teknis. Nah, ini gangguan teknis itu memang tidak bisa diganggu gugat bisa di apa namanya toleran karena apa? Itu adalah faktor teknis itu memang tidak bisa menolak. Lain kalau teknisnya itu gara-gara pulsa atau gara-gara paketan HP lah itu berarti memang kurang mempersiapkan diri lain kalau listrik mati pet nah itu kan kita tidak bisa tolak kakak-kakakku yang kami hormati nah tujuan daripada pembelajaran pagi hari ini ya siang hari ini adalah untuk memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum atau yang sekarang itu kakak-kakak sudah mengerjakan itu adalah tentang pembuatan modul ajar nah, guru mampu menyusun rencana pembelajaran nah untuk siang hari ini barangkali nanti kakak-kakak akan membuat atau kakak-kakak akan melakukan pembuatan namanya modul ajar atau yang disebut dengan RPP ketika zaman dulu. Kakak-kakakku yang hormati, nah
Di sini penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK itu sesuai dengan yang kita bahas kemarin adalah menggunakan big work design. Ya, sebenarnya kakak-kakak sudah membaca di modul ajar atau kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama. Itu ketika kita bicara tentang big work design itu adalah pembelajaran yang mundur. Nah, di sini barangkali kakak-kakak semua, saya kepengen ada beberapa, satu atau dua lah, yang mengulas tentang pelajaran yang kemarin. Barangkali ada yang berani sedikitnya apa tuh untuk memberikan suatu apa tuh sebenarnya tuh big work design, silakan barangkali atau siapalah atau satu unjuk atau siapa ini berani untuk kita hanya kilas balik yang kemarin saja, kilas balik yang kemarin saja, yuk, nggak usah malu-malu dan nggak usah ragu-ragu apa atau itu kemarin seperti big work design itu apa tuh sebenarnya toh. Monggo kakak-kakak semua. Ayo. Atau yang mewakili? Atau saya putar saja ini? Biar kalau ditunjuk atau untuk namanya apa itu untuk menjawab itu biasanya itu agak agak sulit ya. Nanti saya putar saja biar 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 adil. Ini ya sudah saya putar ya, siap ya. Nanti bisa silakan bisa sedikit memberi penjelasan atau tentang network design yang tadi ya. Kita putar aja, siap. Nah, yuk. Nah, Pak Sumarti, monggo. Yuk, sesuai dengan ini, betul Pak Sumarti? Halo Pak Sumarti? Adakah Pak Sumarti ini? Sudah ada, baru bergabung. Ya Pak. Ini adil loh ya. Adil saya sesuai kecamatan. Kelihatan untuk kakak-kakak semua di sini. Kelihatan? Tidak ada. Mohon maaf Pak. Kak Dwi, mohon maaf. Oh, baru bergabung. Nah, saya putar lagi aja. Biar Nah, halo Pak Sumardi. Oh iya Pak Sumardi. Oh siap, ini saya putar aja biar Pak Sumardi biar nanti mempersiapkan diri Pak Sumardi dulu. Siap. Siap Pak Efren. Pak Muhammad Khotib. Siap, ayo Pak Muhammad Khotib. Sedikit kasih referensi tentang dibuat desain tadi Pak. Iya Pak, apa itu Pak? Monggo Pak Khotib. Yuk. Pak Khotib belum masuk Pak. Pak Khotib belum hadir. Ayo Pak Khotib. Oh, tak tunggu. Ya udah, kita putar lagi. Yes. Sudah. Bu, siapa itu? Bu Widya yang luar. Sudah atau Bu Widya lihat tadi Bu Widya? Selamat. Monggo. Ini saya hanya memutar di itu. Dalam perencanaan pembelajaran, kita seorang guru harus mempersiapkan yaitu membuat modul ajar sesuai dengan menetapkan tujuan pembelajaran. Terus kita menentukan asesmen pembelajaran, merancang konten pembelajaran, memperhatikan diferensi, mengembangkan sumber belajar Pak dalam modul ajar. Jadi nanti kita bisa menyusun langkah-langkah pembelajaran. Terima kasih Bu Widya, ini sangat pembelajaran. Ya. Ya. Menyusun rencana pembelajaran, kita harus memperhatikan tentang keselamatan peserta didik, Bapak.
Ya, Dalam Bu. perumusan tujuan pembelajaran perlu diperhatikan asas-asas Bapak. Jadi biar anak peserta didik kita yang capaian pembelajarannya bisa tercover semua. Jadi kalau PJOK itu kan yang dinilai itu adalah psikomotorik, kognitif, dan afektif. Kalau psikomotorik adalah menaik gerak, kognitif melalui pengetahuan, afektif melalui sikap Bapak. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu Widya yang telah menjelaskan sangat runtut dan sangat tepat sekali ketika kita bahas tentang modul ajar yang dibuat oleh dengan backward design. Itu yang pertama kita menentukan tujuan Bu ya. Tujuan itu yang paling utama. Itu yang tujuan utama. Kita apa tujuan kita itu apa ketika kita membuat itu apa tujuan. Nah, setelah tujuan tercapai baru kita akan menentukan asesmen. Setelah asesmen itu adalah salah satu penilaian. Nah, dengan asesmen itulah kita bisa melihat kemampuan dan apa ya anak itu berani melakukan sesuatu. Setelah asesmen adalah aktivitas pembelajaran. Nah, ketika aktivitas pembelajaran itu apa atau yang akan kita lakukan ketika membuat modul ajar itu. Nah, itu yang backward design utamanya itu adalah itu tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran itu yang dibuat oleh backward design. Namun ketika kita ada tambahan seperti yang diterangkan Bu Widya tadi itu juga boleh, tidak apa-apa karena itu ada sebagai apa ya namanya itu saja pelengkap dalam arti itu untuk agar pembelajaran itu lebih baik dan lebih bermakna itu. Yang berikutnya adalah kakak-kakak semua. Di sini adalah analis. Nah, sekarang tadi langkah-langkah perencanaan pembelajaran backward design apa ada? Ada apa saja itu? Langkah-langkah perencanaan pembuatan pembelajaran dengan backward design. Langkah-langkahnya apa saja itu? Ada enggak Bapak Ibu itu? Langkah-langkahnya ada enggak itu? Nah, langkah-langkah dalam pembuatan backward design. Ada yang tahu enggak itu langkah-langkahnya gimana apa saja itu? Yang tadi sudah diutarakan adalah apa yang tadi pertama ada kakak-kakak semua langkah-langkahnya tadi Tujuan pembelajaran. Jangan lupa. Nah, apalagi yang kedua tadi yang saya bicarakan tadi asesmen. capaian pembelajaran dulu Pak. Asesmen. Iya. Nah, tapi sebenarnya asesmen. Kalau backward design adalah mundur Bu. Jadi kan mundur kan berarti kan tujuan pembelajaran langsung asesmen baru aktivitas pembelajaran. Itu yang kalau backward design yang atau adanya 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Kalaupun dari asesmen terakhir bagus juga boleh. Itu ya kakak-kakak semua ya. Terus kakak-kakak, di sini adalah tentang pembelajaran modul ajar yang besok kakak-kakak atau nanti setelah ini kita bahas bareng. Kakak-kakak semua nanti akan berkumpul di satu kelompok membuat modul ajar atau RPP yang nanti akan dipresentasikan. Jadi nanti saya kasih waktu 20 menit untuk pembuatan modul ajar atau barangkali kakak-kakak kemarin kan sudah ada yang sudah membuat modul ajar. Silakan nanti bisa dipresentasikan selama kurang lebih pembuatan 20 menit, nanti presentasinya hanya 5 menit lah. Jadi semua nanti 3 kelompok, saya buat 3 kelompok bisa mempresentasikan bergantian dan boleh saling untuk mengisi mana-mana atau kekurangan apa yang harus dipelajari. Nah, namun di sini sebelumnya akan saya share dulu tentang untuk PPT yang sudah saya buat adalah saya stop dulu kakak-kakak semua, maaf. Nah, langsung.
ini masih lemot komputernya. Nah, ini kakak-kakak, ini tadi saya bicarakan tadi ya, ini tujuan asesmen dan aktivitas pembelajaran. Nah, berikutnya adalah merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Nah, mari kita bahas tahap backward design dengan salah satu pekerjaan pembelajaran. Yang pertama tadi saya katakan adalah tujuan pembelajaran kakak-kakak. Nah, ini tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita ketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Jadi kita itu setelah pembelajaran, apa yang akan diketahui dan apa hasil akan yang dikuasai dari pembelajaran tersebut. Nah, berikutnya adalah tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu tidak boleh lari kemana-mana. Harus berfokus pada tujuan spesifik yang diajarkan. Perlu menetapkan kriteria atau indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini di fase B itu SD SMP iki. Fase B, SD itu fase apa? kelas 3, Pak. Oh, kelas 3. Ini jadi kelas 3 itu fase kelas B. 4 itu fase B. Oh, itu fase B. Karena di SMA itu kan fasenya sudah fase E, F, G ya itu ya. Di kelas 11 itu atau di fase F sama itu kelas SMA. Kalau fase B adalah kelas 3, kelas 4 gitu ya. Ya, kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 dan 4. Nah, di sini adalah yang saya contohkan. Yang saya contohkan adalah tentang keterampilan gerak kakak-kakak semua. Capaian adalah peserta didik menerangkan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan daripada itu adalah peserta didik mendemonstrasikan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, dalam arti melakukan gerakan yang lembut. Itu yang pertama. Kan yang kedua itu ada tujuan tadi, setelah tujuan adalah asesmen. Lah ini asesmen. Asesmen itu bisa dilakukan dari ada asesmen yang namanya asesmen formatif dan asesmen apa Bapak kakak semua? Sumatif. Yang satu formatif, yang satu apa? Sumatif. Nah, sumatif. Betul Bu Widya. Kalau yang formatif itu yang bagaimana tuh sebenarnya? Harian. Ada formatif? Harian, betul. Atau intinya itu yang formatif adalah yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk menentukan dan memperbaiki pemahaman dan keterampilan murid hampir tiap hari lah. Itu yang namanya formatif. Nah, kalau yang sumatif itu yang dilakukan kapan kakak-kakak semua itu? Kalau formatif itu. Kalau sumatif ini penilaian yang dilakukan adalah akhir. Nah, akhir capaian pembelajaran. Akhir dalam arti kalau zaman dulu terkenal dengan namanya semesteran gitu Bu ya. Nah, itu kalau sekarang kan namanya dulu toh, Pak. Tengah semester dulu. Nah, kan formasi ini sumatif tengah semester. Kalau zaman dulu kan terkenal dengan itu Bu ya. Kalau sekarang adalah namanya sumatif kakak-kakak lah. Semester genap, semester ganjil. Semester genap, semester ganjil. Nah, di sini asesmen dengan pertanyaan ini berarti yang pertanyaannya sumatif atau apalah. Kalau yang sebelahnya itu adalah asesmen dengan rubrik atau gerakan. Kalau untuk olahraga kakak-kakak semua, ketika kita mengajar olahraga, kita jangan berpacu kepada yang namanya asesmen dengan pilihan ganda atau dengan rubrik. Paling tidak kita adalah seorang olahraga itu adalah menggunakan yang pakai rubrik kakak-kakak atau praktek secara langsung. Karena kenapa? Ketika psikomotorik itu loh kakak. Kalau yang hanya pilihan-pilihan ganda itu anak itu istilahnya itu jawab itu saanane. Tapi ketika kita sudah masuk di psikomotor, anak itu benar-benar melakukan, guru bisa mengetahui kemampuan anak tersebut. Gitu kakak-kakak semua ya. Yang berikutnya adalah tentang aktivitas pembelajaran. Nah, di sini aktivitas pembelajaran di sini adalah dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, kalau di SD itu olahraganya memang saya tidak tahu olahraga apa saja di SD itu. Kalau kasti ya kasti, kalau di SMA kan kasti tidak ada. Kalau SD kan kasti itu pembelajaran yang menyenangkan. Betul kakak-kakak semua? Betul sekali. Kasti sama apa Ibu? Bu biasanya menyenangkan di SD itu Bu? Kasti sepak sama bola. sepak bola. Sepak bola. Sepak bola ya? Sepak bola.
Itu dimanapun tempat yang namanya sepak bola, Bu, itu betul, Bu. Bahkan di SMA saya pun belum saya mulai, itu anak sudah pada lari-lari mencari sepak bola, mencari bola sepak bola, langsung terjun ke lapangan sendiri, bal-balan sendiri. Asesmennya sudah tercapai, Bu. Anaknya sudah saya katakan, anak-anak ketika Pak Dwi belum datang, boleh anak-anak bermain dulu. Tapi setelah nanti Pak Dwi datang, silakan anak-anak sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Lah, anak-anak sudah terpenuhi dulu, Bu, kesehatannya, Bu. Sudah pemanasan lebih awal. Diperbolehkan, Bu. Bahkan ketika anak-anak itu mau mengawali pembelajaran dalam arti mengawali pemanasan, malah kita lebih suka, Bu. Lebih suka. Anak itu lebih kelihatan yang aktif dan yang tidak. Kalau anak yang tidak aktif, itu biasanya anak itu malah nunggu guru nih, Bu. Saya guru teko. Nah, itu yang terjadi ketika di SMA saya itu saya katakan tidak harus ada, Pak Dwi. Kalau kamu kepengen olahraga, silakan olahraga dulu karena barangkali Pak Dwi kan masih ada kepentingan sebentar apa itu. Jadi kamu lebih dulu pemanasan dulu, baru setelah nanti selesai yang memimpin pemanasan atau ketua kelas itu ngomong sama saya, Pak, tadi sudah pemanasan ini lah, itu yang saya anjurkan seperti itu kakak semua. Kalau di SD itu kelihatannya belum bisa berjalan, karena apalagi yang kelas bawah tanpa ada bimbingan kita, tanpa ada instruksi dari kita dengan sistem komando, kakak semua, pembelajaran sistem komando ke sini baru datang. Kalau tidak ada ya anak-anaknya ya sulit untuk diajak gerak. Aktivitas ini harus melengkapi ending sesuai dengan perkembangan anak. Nah ini, anak itu dilihat dengan perkembangannya. Jangan anak yang kecil seperti SD langsung ke sana diajak lari, katakanlah yang jauh. Itu tidak boleh sebenarnya. Karena apa? Nanti kan terjadi, kalau terlalu lama, terlalu jauh itu nanti kan terjadi istilahnya itu apa ya namanya? Kalau sering, itu terjadi pengeroposan pada kaki. Contohnya di pelari di Solo, Solo mana itu dulu yang terkenal itu namanya Bu Salatiga, Bu ya. Di Salatiga itu dulu yang Madrid itu, Pak. Yang Madrid itu, Salatiga, Pak. Salatiga, Pak ya. Itu kan si Rumiati apa siapa itu. Itu kan dulu lari dia sejak kecil SD SMP bahkan dia sampai SMA atau apa itu dia sekarang kena penyakit itu, Pak. Nah, kaki itu pengeroposan tulang karena sejak kecil dia terpaku dengan latihan yang tinggi karena dia tidak sesuai dengan itu, Bu, umur dan itu, Bu ya. Itu jadi kita untuk SD itu ya kita lari kecil-kecil aja lah, tidak usah terlalu diforsir, apalagi yang namanya ngangkat beban kalau anak-anak kecil jangan, Bu, ketika kita nanti terjadi sesuatu kita mah repot. Itu kakak semua, oke. Terus yang berikut fase B, ya nih sama dengan yang tadi. Ketika kita melakukan aktivitas gerak apapun yang dilakukan kepada anak-anak, gerak apapun yang dilakukan kepada anak-anak, kita hargai. Jangan kita justru malah yang namanya itu menyalahkan gerak. Karena gerak itu adalah sebagai bentuk daripada anak itu, contohnya anak itu lari lebih awal, atau barangkali atau anak pemanasan loncat-loncat, boleh kita hargai. Jangan ketika anak itu lari-lari, jangan lari-lari gini-gini. Jangan, itu karena anak itu sudah sejak awal anak itu sudah mempunyai aktivitas yang baik itu. Kakak-kakak yang hormati, dari sinilah dari gerak yang kita dari gerakan-gerakan yang kita lakukan tadi masih ada beberapa anak atau masih ada beberapa siswa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kita di sini adalah dituntut untuk selalu namanya berdiferensiasi, selalu dituntut untuk adil, selalu dituntut untuk yang apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan adalah sama. Nah, kakak-kakak yang hormati, ya di sini sebelum kita telah membahas 3 langkah awal, langkah selanjutnya adalah kita memperhatikan ini pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Semua kakak-kakak saya yakin dan saya percaya ketika pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin semua sudah melakukan namanya kegiatan berdiferensiasi. Bahkan semua hampir tidak melupakan yang namanya anak itu, si A itu kemampuan seperti itu, anak perempuan seperti ini. Lah itu namanya berdiferensiasi. Terus mengembangkan sumber belajar. Apa yang ada di sekolah kita masing-masing, mari kita kembangkan, mari kita jalankan. Memfasilitasi anak, apa yang ada di sekolah kita itu sebagai alat untuk fasilitas. Jangan kita berpaku kepada SMA atau SD tidak ada alat-alat, tidak ada
peralatan. Jadi kita tidak pernah memfasilitasi dan kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada anak-anak itu. Menyusun langkah-langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan itu yang harus kita lakukan. Yang berikutnya kakak-kakak yang kami hormati, nah di sini kenapa desain mundur, backward desain itu namanya adalah desain yang mundur. Nah, ketika kita berbicara tentang desain backward desain itu kita melalui dari tujuan akhir. Itu yang pertama, tujuan akhir, dan kemudian berjalan mundur menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Berikutnya, menerjemahkan Bapak Ibu Guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan dulu, yang tadi saya sampaikan, tujuan dulu. Pengalaman pembelajaran yang bermakna lah ini. Kakak-kakak yang kami hormati, yang namanya pengalaman pembelajaran saya yakin dan saya percaya kakak-kakak semua sini lebih pengalaman yang hebat karena dari masa kerja barangkali itu lebih utama ketika kita dalam pembelajaran itu anak mengetahui karakter anak itu dengan pengalaman tadi. Dengan pengalaman tadi, maka mari kita sebagai seorang guru harus selalu memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Kakak-kakak yang hormati, nah di sini ada namanya pertanyaan refleksi. Refleksi yang apa? Yang Pak, maaf Pak, baru masuk Pak. Oh, lagi lewat HP kesulitan Pak. Nyun sewu. Oh, nggih monggo. Pak Nggih Khotib, monggo Pak. Siap Pak Ini Khotib. saya kembali ke sekolahan Pak. Jadi tadi ada nggih. acara wasit. Siap terus Pak ini saya Khotib. tadi lewat HP kesulitan. Terus ini saya ke sekolahan. Bisa. Siap Pak Khotib. Terima kasih Pak ya. Monggo Pak Khotib. Nah ini kakak-kakak, di situ ada pertanyaan. Silakan nanti ditulis di Jamboard. Saya share. Silakan nanti tulis slide 1 itu tentang apa? Slide 2 bagaimana? Slide 3 apa? Slide 4 apa yang Ibu Bapak pakai ketika menyusun? Nah, ini silakan nanti tulis di Jamboard, saya share linknya. Saya kasih share linknya, kakak-kakak hanya menulis itu saja. Ya, di slide pertama itu adalah yang nomor 1, slide kedua, slide ketiga, dan selanjutnya. Nah, sebentar kan saya share nah Jamboard. Tentang masuk loading. Dan kakak-kakak sudah bisa disilakan untuk bisa menulis sesuai dengan belum linknya sebentar. Linknya saya kasih di chat.
Masih muter, masih muter. Nah, Nah, itu kakak-kakak di chat itu ada link, ada itu silakan buka aja di Jambotnya situ bisa Anda. Kalau dia saya share yang tadi ini kelihatannya kok. Coba dilihat dibuka di Jambotnya itu di link. Kita silakan tulis saja di situ. Silakan tulis kakak-kakak. Dari pertanyaan tadi kelihatan ya kakak-kakak pertanyaan nih. Pertanyaannya kok belum ada ya, Pak? Loh, pertanyaan belum muncul. Coba saya sedikit lagi pertanyaan. Belum muncul, Bapak. Masih muter, Bu, masih muter. Sebentar, Bu. Muter. Sudah kelihatan kakak-kakak pertanyaannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Loh, sini sudah. Sebentar, nih padahal masih berjalan ini, masih muter. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, itu. Monggo, ya untuk slide 1 ditulis apa yang ini Bapak harapkan dari peserta didik. Nah, itu silakan. Tulis saja. Di Jambotnya yang tadi. Dikerjakan semua itu, Pak. Ya, itu nanti kan itu di slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, Pak. Tulis saja enggak apa-apa, Pak. Semampunya, Ya. Pak. Tidak usah harus, jangan takut dan harus, katakanlah harus benar ya, Pak. Yang penting tulis dulu aja apa kemampuan Bapak itu tulis saja situ ya. Silahkan, saya kasih waktu beberapa menit. Pak, jawabnya di chat, Pak. Itu loh Bu, di Jambot itu loh Bu. Saya kirim tadi loh Bu, di Jambot WA itu kan muncul toh Bu. Muncul enggak Bu? Enggak, Pak. Di itu Bu, di chat Bu. Di chat kan ada itu Bu, di chat loh Bu. Iya. Di chat kan ada itu. Nah, itu klik aja Bu. Oh, diklik ya. Diklik ya. Chat itu tuh, ya HTTP itu toh Bu. Iya. Klik aja. Iya, Pak. Lu nulisnya gini ya. BP ya siji, BP piro? BP sikile. BP loro, BP plus nasi. Plus saya salah bener-bener. Ini kenapa sering? Orang bacaan. Bu Susi geger, Bu Susi. Dalam. Bu Susi aja geger di mute. Sore ya aku. Bacaan sih sesuk Jumat. Oh, maksudnya barangnya tekan malam Jumat. Itu mas koyo Lho kok lak gelem bebek sampe bebek wis gone saiki kok larang ini. Pakan bebek larang. Amore bebek ini. Amar kita berapa
semesan. Jadi jajannya mau nanti kembali. Anakmu bojomu yo kan ben rasane bacaane yo nah. Susah kan kuwi. Lama bisa. Iki lho, Nduk. Jadi ning gone BP ngono si Kaluji kok meh pesen. Jangan coba deh. Terus kamu pergi, Pepe. Kau juga wes pak BBM dituku polisi. Ya mau tanya solatan mau sampai bagi somai. Anggere kan jadi dia ya dhewe. Bu Susi. Mohon boten wono kersane, Bu. Nembe bisnis, Bu. Lah kono sesuk Jumat ini itu beli. Nembe bisnis niki, Pak. Ini Monggo yang mohon untuk memberi jawaban itu ada namanya nggih. Ini kok kelihatannya siapa ini ada namanya. Jadi saya kasih nama ini. Kasih nama aja. Oh, Pak Heri, betul Pak Heri. Pak Heri sudah Pak Heri. Nah, ini Pak Heri ini tekan 3 nih, 4 jam si Pak Heri iki. Monggo yang lain. Sesuatu yang Mas Najwa. tahun ini namanya aku punya sama apa balik itu bensin ya yo wis tau jam-jam bareng makan ini kocok-kocok kayak gitu ya Bener. oh iya mek JP pernah satu cycle yuk kemana Bu Susi berisik. Kersane, Bu.
Nembe nembe bisnis, Bu. Apa? Iku kurung tak anu ya? Belum tak save ya, Pak? Enggak apa-apa, Bu. Ditulis saja, Bu. Nanti sini sudah otomatis sudah kerekam sendiri, Bu. Sudah ter-save sini sendiri, Bu, otomatis, Bu. Ini masih ada beberapa yang di slide kedua itu masih ada 5 orang yang baru menjawab. Bu Fatimah, Bu Dahlia, Bu Pipit, Pak Heri, Pak Joko nih yang baru 5. Kalau di slide 1 itu sudah hampir semuanya nih slide 1. Pindah. Itu kan kakak-kakak semua itu kan di atas kan ada angka 1 sampai 4 itu lah, itu diklik aja kanan kirinya. Kanan kirinya itu diklik-klik aja berjalan, itu namanya slide 1 dan slide 2 yang barangkali yang menulis semua kok di slide 1 nih kelihatannya ini. Di situ ada slide apa itu ada slide 1 slide 2 itu ya kakak-kakak yang atas itu kakak-kakak. Jangan di satu semua. Ini karena kan kelihatan numpuk di satu semua ini. Di slide 2-nya pertanyaan kedua di slide 2. Ini masih ada 5 6 yang sudah nulis, berarti masih banyak yang belum. Itu di anak panah kanan kiri atas sendiri itu ada, itu digeser aja di. Nah ini seperti Pak Imam Majid itu sudah. Nah ini baru ada 7 orang, masih belum yang lain. Dengan melakukan apa ini Pak Imam Majid ini? Pak Joko melakukan asesmen, kita bisa mengetahui kemampuan dan karakter peserta didik, betul Pak Joko. Dengan asesmen itulah kita bisa menentukan, oh bocah itu bisa melakukan dan tidaknya Pak Joko. Pak Efren sudah ini Pak Efren. Nah, cara mengetahui siswa telah berhasil atau tidaknya, betul Pak Efren. Yang lain, Bu Fatimah dengan melakukan penilaian asesmen kepada siswa apa ini Pak? Ini belum dilanjutkan nih Bu Fatimah ini ya. Bu Dahlia dengan melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Aduh, apa ini belum dilanjutkan, sudah kasus sip ini. Pak Eno dengan melakukan asesmen pertujuan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, betul. Pak Heri ini merancang, waduh Pak Heri tulisannya cilik-cilik Pak Heri, kita gede ini CDE. Nah. Pak Heri, asesmen adalah sebagai bukti atau sebagai pertimbangan berhasil atau tidaknya. Betul Pak Heri, capaian pembelajaran yang saya laksanakan tetapi tidak dapat dipungkiri. Proses adalah inti dari tujuan tersebut. Usaha dan pantang menyerah juga dapat menjadi tolak ukur capaian pembelajaran. Yang set ketiga sekarang, nah ini sudah ada beberapa yang sudah masuk. Baru 6 orang yang sudah masuk. Pak Heri, Bu Fatimah, Bu Dahlia, Bu Pipit dan Pak Joko. Yang lain monggo untuk bisa menuliskan. Set yang ketiga. Mana Pak pertanyaannya Pak? Ya itu yang ketiga tadi tuh Bu, yang di saya. Hilang lagi Bu pertanyaannya Bu. Iya. Coba saya lihat lagi. Nah ini Bu pertanyaannya Bu. Sudah kelihatan Bu? Belum nih Pak. Di sini saya kelihatan di sana Bu. Ya ini masih berjalan kelihatannya Bu. Iya. Hanya 4 aja itu Bu. Kurang besar Bu. Iya Pak, kurang besar Pak. Oke, saya besarkan Bu. Cukup? Belum ya Pak. Cukup Bu? Atau kebesaran? Belum. Kurang. Kebesaran Bu? Kurang besar Bu? Iya Pak. Di tempat saya kok kurang besar ya Pak. Di itu Bu, di. Nah, bentar, Bu. Saya harus ngeklik yang mana ya Pak? Ngeklik mana ya Pak? Yang mau apa Bu? Mau lihat pertanyaannya. Itu sudah sasar Bu, sudah tinggal membaca aja Bu.
Tinggal baca aja. Di Zoom-nya Bu Susi. Oh, Zoom-nya ya. Iya, di Meet-nya Bu, klik aja Iya, Bu. iya. Oh, Joy. Saya sudah, Pak. Angga. Siapa Katib nih? Dia ada beberapa Ini kan yang sudah. ini yang tadi toh Pak yang Iya, yang di Jambot tadi Bu. Pokoknya kalau yang sudah di atas itu jangan yang ada silangnya, jangan disilang-silang Bu. Kalau disilang-silang nanti pasti hilang-hilang lagi gitu Bu, oke? Pokoknya apa adanya di situ jangan disilang-silang. Silang nanti aja. Nah, ini sudah masuk yang ketiga ini Bu Fatimah, Bu Dahlia, Pak Eno, Bu Pipit, Pak Joko, ini udah masuk. Silakan. Kita sambil belajar bareng-bareng ya Bu, G. Saya juga belajar nih Bu. Nah. Yang keempat Bu Fatimah sudah, Bu Dahlia, Pak Joko sudah. Yuk masih 3 orang. Boleh sambil menggonta-ganti warna enggak apa-apa wis, biar lebih enjoy aja. Yuk yang saat keempat yang terakhir masih ada 3 yang baru. Pak, punya saya terbaca enggak, Pak? Pak Mursabdo. Siapa Pak? Pak Mursabdo ini Pak Mursabdo. Yang stres ke berapa Pak? Yang pertanyaan ke berapa Pak? 1, 2, 3, 4 sudah Pak. Oh enggak ada Pak. Enggak ada ya. Ya, jenengan toh Pak, klik yang ada di grup chat itu Pak, diklik aja. Nah di situ pasti ya nanti bisa menulis di situ Pak. Ingat bisa menulis di situ. Sudah, terus kemudian apakah di-share Pak? Enggak, ditulis saja Pak, sudah kelihatan di sini Pak. Jenengan nulis saja kelihatan nanti Pak. Nulis saja di situ Pak, nulis saja. Sudah Pak, ini sudah Pak. Nah ini sudah Pak. Nah coba. Pak Joko belum ada, Bu Eno sudah ada, Bu Pipi sudah ada, Pak Eri sudah ada. Saya sambil mengecek satu-satu sambil mengabsen ini mana yang belum mengerjakan dan yang sudah. Sambil apa Pak, sambil belajar sedikit Pak. Sambil belajar saya sudah belajar di sini Pak. Tidak apa-apa kalau memang belum bisa atau itu tidak apa-apa Pak. Ya sebenarnya yang penting Pak Anmur sudah tahu caranya seperti ini Pak Mur, nggih? Ya, Nah, Pak. ini Pak Joko, Pak Joko sudah. Tidak terbaca Pak atau salah kan Pak jenengan apa Pak Mur ya? Ini Bu Fatimah sudah, Bu Dahlia. Yang slide keempat baru Pak Joko, Bu Dahlia, Bu Fatimah. Pak Eno sudah, Bu Pipit sudah. Ini Bu Pipit sudah. Bu Fatimah. Oh.
1 menit kakak-kakak lagi nggih. Ini sudah saya akhiri karena kita nanti lagi kembali ke untuk pembuatan modul ajar nih. Ya, kakak-kakak. Buka saka iki untune iki. Jam berapa ki? Nah, iku Pak tak Iwan share kok iki. Majid. Pak Iwan Majid. Yo. Ben kebaca nang ngene Nah, kuwi. ngene iki kan iso baca kan saka iki ngene. Kan sama bapak iki, lah bapak iki ra semoco iki. Oh, Udah nggih kakak-kakak nggih, ini sudah saya akhiri aja, enggak apa-apa kakak-kakak atau teman-teman semua karena ini adalah salah satu apa yang kakak-kakak rasakan atau apa kakak-kakak tulis di sini adalah sesuai dengan karakter peserta didik yang beraneka ragam, itu betul ya. Terus dalam pembelajaran asesmen itu memang betul, asesmen mengetahui atau melihat kemampuan peserta didik itu betul. Asesmen itu seperti itu, melihat kemampuan. Terus mempersiapkan rubrik penilaian, itu betul asesmen awal, langkah-langkah dalam pembelajaran budaya. Dengan mempersiapkan penilaian serta pembelajaran yang bervariasi, betul budaya. Pak Eno ini melaksanakan dengan melakukan asesmen awal untuk berwujud untuk mengetahui atau mengidentifikasi karakter siswa. Nah, terima kasih kakak-kakak yang telah berpartisipasi untuk apa yang hari ini kita lakukan. Namun di sini kita masih berlanjut lagi untuk tentang rencana pembelajaran dengan menggunakan rumus yang apa itu yang dulu sudah terkenal atau kakak-kakak sudah membaca dengan rumus ABCD-nya, merumuskan audien, merumuskan behavior, kondisi, dan degree. Nah, ini kita hari ini nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Silakan dari 3 kelompok nanti silakan berembuk membuat modul ajar yang nanti akan ditampilkan atau nanti yang akan dipresentasikan di hari ini juga. Modul ajar yang terbaik ya, modul ajar terbaik karena nanti kakak-kakak semua setelah melakukan modul ajar ini atau setelah melakukan pembuatan modul ajar nanti akan diunggah ke LMS masing-masing sesuai dengan modul ajar yang terbaik. Jadi kita akan menilai dari modul ajar yang terbaik dari kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak yang hormati, setelah ini akan saya bagi menjadi 3 ruang. Silakan nanti masuk ke room masing-masing, masuk ke kelas masing-masing, berembuk cara pembuatan RPP dan bagaimana pembuatan modul ajar, ini bukan RPP, modul ajar. Dan nanti saya kasih waktu 20 menit untuk membuat modul ajar. Setelah itu nanti 5 menit untuk menyampaikan atau mempresentasikan share screen. Nanti salah satu yang maaf ini ya cah nom-nom kudune yang nanti yang share screen cah nom-nom kudune iki ya. Modul ajar sambil itu nanti ada yang menjelaskan. Ya, terima kasih. Setelah ini saya akan saya share screen untuk yang monggo untuk bisa masuk ke room masing-masing. Yang sudah saya share monggo. Langsung masuk ke room masing-masing bisa untuk Kelompoknya mana, nanti, Pak? Nah, sudah saya itu sudah saya masuk di itu sudah saya share, Bu. Sudah toh? Sudah kelihatan toh, Bu?
Belum. Sudah? Belum ada, Belum, Pak. Bu. Belum ada, Pak. Kelompoknya Belum belum kelihatan, ada, Pak. Pak. Belum kelihatan, Bapak. Belum kelihatan, Pak. Di modul berapa, Pak? Kelompoknya yang belum ada, Pak. Contoh ini. Membuat modul. Ya, sudah. Baru berjalan, Bu. Lemot, Bu, ternyata, Bu. Modul, Bu. Ya, pembuatan modul, Bu. Nanti salah satu bisa untuk share screen, bisa menjelaskan kepada yang lain. Silakan masuk ke room masing-masing. Iya, satu rumah. Silakan sambil ngomong-ngomong. Yang room 1 masih di aslinya. Silakan. Bu Dahlia, Pak Kotip ini satu kelompok ini. Bu Grania ini satu kelompok. Sama Bu Siti satu kelompok. Monggo silakan. Nanti yang menampilkan RPW yang terbaik, silakan RPW modul belajar apalah yang akan tampilkan. Ya Allah, nah, wis setengah songo nah, meh wayahe turu dadi ngejek. Apa? Pasut ra rene ya. Kalau ketemu dia enggak. Kokor. Lek. Kepek-kepek lagi jual.
Dino belum diomongan. Wis kejebak ngono.